Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Banyak hantu praktisi Dao berdiri di depan istana. Mereka terlalu kuat. Para hantu berdiri di sana seolah-olah sosok mereka telah menembus waktu dan ruang alam semesta, mengalami waktu dan ruang tanpa akhir tanpa dihancurkan. Dao agung mereka tampaknya dapat eksis selamanya dan tidak akan pernah hancur. Bahkan jika alam semesta hancur dan langit agung hancur, Dao mereka akan tetap eksis selamanya. Kekuatan mereka melewati kesengsaraan kehancuran satu demi satu dan turun ke era ini. Mereka membutuhkan medium. Bahkan Tuan Muda Istana Miluo membutuhkan medium agar kekuatan mereka turun ke masa depan. Ketika Tuan Muda keempat Istana Miluo membunuh Kaisar Pendiri, mediumnya adalah surga yang sangat agung yang menarik senar sitarnya dari alam semesta masa lalu dan mengikatnya ke senjata ilahi penciptaan. Itulah cara seni ilahi Tuan Muda keempat Istana Miluo dapat ditransmisikan ke Yudu dan membunuh Kaisar Pendiri. Kinmu mengolah istana harta karun mereka dan menyempurnakan 72 istana. 72 istana tersebut merupakan media bagi 72% praktisi Dao di istana leluhur ibu kota Giok. 72 istana harta karun membiarkan kekuatannya turun, memungkinkan mereka menghentikan jalan Kinmu menuju kesuksesan. Namun, di alam semesta harta karun ilahiku, kalian semua adalah nutrisi. Kalian semua adalah pengalaman bagiku dalam perjalanan menuju kesuksesan. Suara Kinmu terdengar, dan dengan fluktuasi yang hebat, penampakan praktisi Dao keempat dipelintir menjadi lilitan oleh seni ilahinya dan dikirim ke lubang pembuangan. Dia kemudian dihancurkan dan dilahap oleh jurang besar lubang pembuangan. Proyeksi pohon Dao miliknya juga hancur berkeping-keping dan diserap oleh pohon dunia Kinmu. Roh primordial Kinmu merapikan pakaiannya dan terus berjalan maju. Tidak ada kesalahan. Di matanya, para praktisi Dao yang menghalanginya itu hanyalah sebuah pengalaman baginya untuk menjadi Master Dao. Meskipun dia telah menggunakan kekuatan para praktisi Dao ini untuk mengolah 72 istana dan memberikan kesempatan kepada 72% praktisi Dao untuk memanfaatkannya, itu tetap merupakan kesempatan besar baginya. Asal dia dapat memurnikan dan menyerap proyeksi Dao para praktisi Dao beserta buah Dao mereka, 72 istana di ibu kota Jade tidak akan menjadi jebakan baginya. Dia dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan 72 aula ibu kota Giok dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri tanpa rasa khawatir. Pembelajaran berdasarkan pengalaman ini sangatlah penting, dan apapun yang terjadi, ia harus berhasil. Tuan Muda ketujuh, ini adalah pembelajaran berdasarkan pengalaman bagimu, tetapi bagi kami, ini terkait dengan blokade masa depan kami, kelangsungan hidup ibu kota Giok, dan kelanjutan 16 peradaban era alam semesta. Di depan Aula Dupa, sosok yang dikenalnya muncul di hadapan Kinmu. Dia seperti seorang guru, lembut dan anggun. Ada 2 buah Dao dan sekuntum bunga Dao yang sedang mekar tergantung di pohon daunnya. Bunga Dao belum berbuah. Meskipun Kinmu tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, dia tahu siapa dia. Dia adalah orang suci primordial Istana Miluo, penguasa Balai Dupa. Orang suci purba Istana Miluo telah meninggal di tangan Dewa ke-10. Yang muncul di hadapan Kinmu adalah orang suci purba Istana Miluo dari era alam semesta lampau. Saat itu, dia masih hidup. Dia adalah eksistensi kuat yang telah hidup selama 3 era alam semesta, dan kemampuannya bukanlah hal yang remeh. Bayangan-bayangannya kabur, dan kekuatannya berasal dari era ke-16 alam semesta. Begitu kuatnya hingga mampu mengubah waktu dan ruang. Orang suci purba Istana Miluo membungkuk, suaranya bergemuruh. Orang suci purba menyapa Tuan Muda ketujuh. Dulu, kita tidak bisa menghentikan Tuan Muda ketujuh, tetapi di masa depan yang tidak diketahui ini, kita harus mencobanya apapun yang terjadi. Dia adalah eksistensi yang telah menjadi pendeta Tao, jadi penghormatan ini bukan hanya untuk memberi penghormatan kepada Tuan Muda ketujuh Kinmu, tetapi juga untuk memberi penghormatan pada kehidupan Kinmu. Bunga Dao Pat Dao Fruit miliknya meledak dengan tanda-tanda Dao yang tak terhitung jumlahnya dan rantai yang menyala-nyala dan mendidih. Mereka berubah menjadi seni ilahi yang sangat mengerikan yang menyerang Kinmu dengan busur ini. Jalan, keterampilan, dan seni ilahinya secara khusus ditujukan pada roh-roh primordial. Kinmu pernah memperoleh cambuk pengajaran yang disempurnakan dari cabang-cabang pohon daunnya, jadi selama lawannya memiliki roh-roh primordial, dia pasti akan memukulnya dengan satu serangan. Kinmu juga telah mempelajari prinsip-prinsip di balik ini. Alasan mengapa seni ilahi orang suci purba akan mengenainya dengan satu serangan terutama karena Dao orang suci purba Istana Mikrov adalah Dao pengorbanan. Kekuatan pengorbanan itu sangat aneh. Kekuatan itu ada di mana-mana dan tak berwujud. Itu adalah kehendak semua makhluk hidup, dan tidak ada cara untuk menghalanginya.
Ledakan, jiwa primordial Qinmu terlempar tinggi ke langit dan jatuh ke belakang. Saat menerima serangan, jiwanya hampir terbelah. Roh primordial istana Mikrov membubung ke angkasa, dan pohon dao di belakangnya juga membubung ke angkasa. Pola dan rantai dao membentuk altar pengorbanan kuno yang tak tertandingi di angkasa. Jalan pengorbanan yang diajarkannya kepada kaisar tertinggi ternyata mengandung kekurangan yang tersembunyi, sehingga dia tidak bisa menjadi praktisi Tao sejati, sedangkan dirinya sendiri tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Roh primordial Qinmu tiba-tiba berhenti di udara, dan roh primordial yang terbelah itu tiba-tiba berhenti terbelah. Ia mengumpulkan jalan untuk menjadi pedang guna menghadapi roh primordial istana Mikrov. Sein primordial meraung, dan dua buah dao berputar dan mengembang, meledak dengan cahaya dao yang menakjubkan. Alam dao surgawi ke-36 menyelimuti Qinmu lapis demi lapis dengan suara desiran. Kedua buah dao miliknya masing-masing memiliki alam dao surgawi ke-36, dan mereka menyerap Qinmu ke dalam buah dao. Bunga dao kemudian terbang dan membungkus kedua buah dao di dalamnya. Bunga dao berputar dan kembali ke pohon dao. Pohon dao berdiri tegak dan melayang di atas altar. Orang suci purba berdiri di bawah altar dan berteriak keras. Rambut di kepalanya meledak, dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Tuan Muda Ketujuh, bawalah pikiran semua makhluk hidup dari alam semesta masa lalu. Pengorbanan tertinggi, dia membungkuk dan pola dao serta rantai di bunga dao di altar mendidih. Alam dao surgawi ke-72 bergemuruh dan berguncang. Dia ingin menggunakan roh primordial Qinmu untuk memberi penghormatan kepada makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya yang telah mati dalam kehancuran alam semesta masa lalu. Saat orang suci primordial itu membungkuk, cahaya pedang menembus langit ke-70 detik, menembus dua hantu buah dao dan hantu bunga dao. Pedang itu membelah pohon dao menjadi dua dan memotong altar. Orang suci purba itu bangkit berdiri, dan bekas luka pedang muncul di tengah alisnya. Bekas luka pedang itu terus terbelah di tengah alisnya hingga mencapai pangkal hidungnya, dagunya, tenggorokannya, dadanya, dan perut bagian bawahnya. Tubuh Santo Purba itu bergetar, dan dia dengan paksa menggunakan daunnya sendiri untuk menghentikan kekuatan pedang ini. Di altar pengorbanan, sosok Qinmu samar-samar terlihat dalam cahaya dao yang meluap. Orang suci purba, kaisar tertinggi terluka oleh jalan pengorbananmu dan membantai ras pencipta, yang menyebabkan malapetaka pertama di alam semesta ini. Malapetaka yang terjadi setelahnya juga muncul karena hal ini. Qinmu menjentikkan pedangnya, pedang di tangannya bergetar. Kalian semua terus mengatakan bahwa kalian melakukan ini untuk orang-orang kalian sendiri dan semua kehidupan, tetapi tanpa penyelundupan kalian, bagaimana alam semesta zaman ke-16 bisa mencapai akhir dalam 600 juta tahun? Cacing. Bersamaan dengan bunyi pedang itu, cahaya pedang yang mengerikan meledak dari garis tengah orang suci purba, menyebabkan tubuhnya terbelah dengan suara swoosh. Kalian para praktisi dao yang bertahan hidup dengan sia-sia tidak ada bedanya dengan 10 orang suci surgawi. Kalian hanyalah sekelompok orang rakus yang makan daging. Qinmu berbalik dan berjalan menuju aula berikutnya. Di belakangnya, hantu orang suci purba ditelan oleh lubang pembuangan sementara hantu pohon dao, buah dao, dan bunga dao diserap oleh pohon dunia. Pohon dunia bergemuruh dan tumbuh terus-menerus, mendorong alam semesta harta karun ilahi semakin tinggi dan luas. Pada saat yang sama, getaran yang tidak diketahui datang dari kehampaan, dan lapisan kehampaan ke-32 muncul, menandai jalan Qinmu di atasnya. Kekeliruan Tuan Muda Ketujuh pandai menyihir hati orang-orang. Istana-istana bergetar, dan 67 tokoh agung praktisi dao yang tersisa berdiri di depan istana mereka. Wajah mereka kabur, mereka tidak dapat melihat wajah Qinmu, dan Qinmu pun tidak dapat melihat wajah mereka. Mereka bicara serentak, suara mereka bergetar dan bergema di seluruh jagat harta karun ilahi mereka. Kami tidak berbakat, jadi kami tidak bisa mengalahkan Tuan Muda Ketujuh. Karena kami tidak bisa mengalahkannya, kami hanya bisa mengirim Tuan Muda Ketujuh pergi. Di balik 67 aula, pohon-pohon dao tumbuh satu demi satu. Ranting-rantingnya menari-nari di udara, dan akar-akarnya bergerak. Hantu 67 praktisi dao dari alam semesta masa lalu mengeksekusi kekuatan mereka sendiri, dan pohon dao, bunga dao, serta buah dao mereka langsung membuat seluruh ibu kota giok mendidih. Para praktisi Tao di era prasejarah, Tao agung mereka, dan seni bela diri suci alam Tao mereka bersatu dengan sempurna pada momen ini, dan kekuatan ibu kota giok Qinmu dilepaskan hingga ke titik ekstrim. Kirim Tuan Muda Ketujuh dalam perjalanannya. 67 suara melampaui waktu dan ruang, terpancar ke dalam pikiran Qinmu dan meledak dalam embrio roh harta karun ilahinya. Pemakaman Mira Dao. Kekuatan ini menghancurkan langit dan bumi, dan di saat berikutnya, ia menyerang roh primordial Qinmu.
Serangan ini menghancurkan surga, surga surgawi, dan istana surgawi. Suandu, kota primordial, dan Yudu semuanya terkubur. Lapisan demi lapisan kehampaan runtuh dan hancur. Bahkan istana leluhur pun hancur dan musnah oleh serangan ini, berubah menjadi kekacauan. Tidak peduli seberapa kuat roh primordial Kinmu, ia tidak dapat menahan satu serangan pun dari kekuatan Dao kematian. Ledakan, alam semesta harta karun suci Kinmu hancur total. Angin panas yang sunyi bersiul, mengubah segalanya menjadi pusaran ki kekacauan, yang tersisa hanyalah ibu kota Giok Kinmu. Ibu kota Giok ini seperti istana leluhur, ibu kota Giok. Ibu kota ini telah ada sejak zaman kuno dan telah selamat dari malapetaka besar kehancuran alam semesta. Bayangan 67 praktisi Dao berdiri di ibu kota Batu Giok dan melihat sekeliling. Mereka melihat kekacauan melanda segalanya, keruntuhan kembali berputar dan menelan ki kekacauan. Tidak jauh dari sana, pohon dunia berdiri di tengah kekacauan. Pohon itu sama sekali tidak terpengaruh oleh kiamat kosmik. Aula kekacauan primalnya masih ada di sana. Seru seorang peraih Dao. Di tengah-tengah ibu kota Giok, energi kacau merasuki udara. Sebuah aula besar melayang di dalamnya, tidak bergerak sama sekali. Di bawah pohon Dao, seorang peraih Dao bertubuh kekar memiliki wajah yang kabur. Sinar cahaya berputar di belakang kepalanya saat dia berkata dengan suara yang dalam, aula primal chaos terbentuk dari Dao agungnya. Kita harus menghancurkan aula ini. Kita tidak bisa membiarkannya bangkit kembali. Seseorang bertanya-tanya, Tuan Muda Ketujuh sudah dipukuli sampai mati oleh kita. Bagaimana dia bisa bangkit kembali? Lubang pembuangan itu menelan semua energi kacau, hanya menyisakan ibu kota Batu Giok yang tidak mampu menelannya. Pada saat ini, gelombang pasang surut tiba-tiba meletus, dan teratai kembar perlahan bangkit dari aliran cahaya. Teratai kembar berputar, dan kuncup bunga mekar satu persatu dalam diagram yang berputar. Tidak bagus, itulah malapetaka penciptaan kehidupan di alam semesta. Tiba-tiba seseorang berkata dengan tegas, pohon Dao buah Dao kita dapat terhindar dari malapetaka kehancuran, tetapi tidak dapat terhindar dari malapetaka penciptaan. Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, suara seperti lonceng terdengar dari jurang besar yang runtuh. Itu juga seperti suara Dao dari Dao tertinggi. Dengan suara ini, alam semesta baru meledak keluar dari jurang yang runtuh. Dunia yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari lubang pembuangan, dan ruang waktu terbentuk. Bentuknya seperti lonceng alam semesta, dan terus meluas di sepanjang dinding lonceng. Di tengahnya terdapat istana leluhur. Dunia yang tak terhitung jumlahnya, bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan langit berbintang muncul. Jumlahnya bertambah, dan alam semesta pun meluas. Kesengsaraan penciptaan kehidupan ini tidak dapat dihindari bahkan di Jade Capital. Proyeksi para praktisi Dao tersebut merasakan kekuatan yang tak tertandingi datang dari tubuh mereka, dari pohon Dao, bunga Dao, dan buah Dao mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Buah Dao retak dan membesar, bunga Dao bergoyang dan layu. Pohon Dao tumbang dan layu. Dao mereka hancur dan runtuh dalam malapetaka penciptaan, menjadi nutrisi bagi dunia baru ini. Ledakan. Lonceng itu berbunyi seperti peringatan, tetapi juga seperti suara penciptaan. Lonceng itu mengguncang pikiran dan kesadaran mereka hingga mereka berhamburan dan berhamburan. Lonceng itu memudar, dan kota ibu kota Batu Giok menjadi kacau balau. Beberapa orang tidak mati, tetapi mereka juga tidak memiliki kekuatan lagi. Mereka jatuh di depan istana kesayangan mereka. Mereka samar-samar dapat melihat sebuah sosok berjalan dari bawah pohon dunia, semakin dekat dan dekat. Sosok itu berjalan ke ibu kota Jade dan berjalan di depan mereka, melewati mereka. Hantu-hantu praktisi Dao yang jatuh ke tanah meledak satu demi satu dan ditelan oleh jurang besar yang runtuh. Pohon-pohon Dao mereka yang layu dan runtuh, buah-buah Dao yang retak, dan bunga-bunga Dao yang berserakan menjadi nutrisi bagi dunia. Tiba-tiba, sebuah tangan mencengkeram pergelangan kaki roh primordial Kinmu. Kinmu berhenti dan melihat ke bawah. Suara para peraih Dao terdengar serak dan parau. Tuan Muda Ketujuh, kami juga memiliki hak untuk hidup. Kinmu melepaskan diri darinya dan terus berjalan maju. Nan siang, kalian semua punya hak untuk hidup, tapi kalian tidak bisa mengorbankan nyawa kami untuk memenuhi keinginan kalian dan membiarkan kalian hidup terus. Sosoknya berjalan lewat, dan penampakan Dewa Purba Nan siang meledak, berubah menjadi cahaya jalan yang melesat pergi dan ditelan oleh lubang pembuangan. Kinmu berjalan ke pusat ibu kota Giok, dan 72% praktisi Dao dan pohon Dao mereka semuanya menghilang. Ibu kota Giok benar-benar baru. Dia berhenti dan tatapannya tertuju pada ki kekacauan di pusat ibu kota Giok. Di sana ada aula kekacauan, aula harta karun yang dipadatkan dari Dao Agung dalam hidupnya.
Kekuatan para praktisi Dao ini beserta pohon Dao, bunga Dao, dan buah Dao mereka semuanya telah berubah menjadi kekuatannya, yang memungkinkan dia memiliki kekuatan yang cukup untuk melangkah ke dalam kekacauan ini. Qin Mu menarik napas panjang dan berjalan menuju kekacauan ini.